Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi aulia bagi." Ibu saya seorang Nasrani. Saya lahir dari rahimnya seorang Nasrani. Bahwa adiknya Prabowo Subianto adalah orang Kristen. Kakaknya Prabowo Katolik. Saya Kristen Protestan, kakak kami Katolik, bahkan ada Yahudi. Sepupu kami menikah dengan orang Yahudi. Keponakan saya hitung 3 menikah dengan Tionghoa. Satu perempuan namanya Rahayu Saraswati. Dia sangat aktif di gereja. Saya dan istri saya lebih banyak di GKI, kami Katolik, Gereja Kristen Indonesia. Saya pernah anggota jemaat 7 gereja berbeda. Saya di Geneva 7 tahun, saya jemaat rajin di gereja Skotlandia. Terus kami pindah ke London sampai 2010, kami di gereja Anglikan. Dan kami tidak menutup, tidak perlu malu. Kami datang dari keluarga bangsawan. Itu takdir. Gak usah malu-malu. Ibu kami lahir dan meninggal dan dimakamkan sebagai orang Kristen. Saya, kakak kami Katolik. Mbak Bianti adalah istri dari seorang Katolik, tokoh Katolik nasional yang bernama Profesor Dr. Sudrajat Jiwandono, yang bertahun-tahun menjadi Ketua Panitia Nasional Natal pemerintah waktu zaman Pak Harto. Itu kakak kami, kakak ipar kami, dan kakak istrinya adalah kakak kandung kami. Di keluarga kami, keluarga Prabowo, ada pendeta. Prabowo punya sepupu namanya pendeta Rufi Wanai. Keluarga Prabowo ada uskup Katolik, uskup Kupang, Monsenyor Turang, itu keluarga Prabowo Subianto. Dan bulan April tahun lalu ada kita berkumpul di rumah Pak Prabowo di Hambalang, Jawa Barat. Hadir uskup Kupang, Monsenyor Turang. Monsenyor Turang minta izin dari Prabowo untuk mengadakan misa Katolik di rumah Prabowo. Prabowo mengizinkan misa diadakan. MESTA. Sumitro dan kawan-kawan pemberontak kalah sehingga Sumitro dan keluarganya lebih memilih tinggal di pengasingan yang berada di Hong Kong. Siapa ini di samping ini? Di samping itu adalah kakek saya, namanya Raden Mas Margono Johadikusuma, orang tua daripada Papi. So dia yang saya panggil dia Yang Kakung. Dia Papi Yang Kakung yang antar saya ke sekolah di Hong Kong. Tiap hari jalan kaki gitu. Waktu itu beliau 66 tahun waktu itu. Tahun 1960. Sekarang saya kan berumur 66 tahun. Waktu beliau, kakak saya seumur saya, dia antar saya ke sekolah. Beliau di Hong Kong waktu itu? Ya, dia ikut kami. Kami di pengasingan waktu itu. Kan Pak Mitro kan ikut pemberontakan PRRI Permesta. Oh, itu yang membuat akhirnya... Ya, Papi kalah, kawan-kawan kalah, Papi pilih untuk di pengasingan. Dari kasus ini kita bisa melihat bahwa Prabowo memiliki keturunan dari keluarga pengkhianat negara, sifat tidak bertanggung jawab yang diturunkan oleh ayahnya tersebut menurun kepada Prabowo. Sehingga Prabowo tumbuh menjadi sosok yang keras dan juga berjiwa pemberontak. Hal ini terbukti dengan keterlibatan Prabowo pada kasus penculikan aktivis tahun 1998. Kemudian hal serupa dilakukan oleh Prabowo yang kabur ke Yordania karena menghindari jeratan hukum yang seharusnya diterima olehnya.
Berikut hasil analisis saya yang dikumpulkan dari beberapa sumber dan referensi data terpercaya. Pertama, pindah ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan adalah skenario besar dari Cina. Kenapa? Karena Kalimantan mempunyai peran penting dan posisi strategis bagi program obor One Belt One Road sebagai pintu masuk Cina untuk menancapkan hegemoninya lebih dalam di kawasan Asia. Dan Kalimantan secara geografis juga sangat dekat dari Cina. Dan juga secara demografis, komposisi warga keturunan Cina di Kalimantan cukup dominan dan kuat. Jadi, Kalimantan memang sangat seksi di mata Cina dan wajib dikuasai. 2. Sesama kita ketahui, ibu kota adalah center of gravity sebuah negara. Di dalam peperangan militer, ibu kota adalah simbol penaklukan dari sebuah negara. Apabila ibu kota negara berhasil direbut dan ditaklukkan, berarti itu akan sama dengan keberhasilan menaklukkan dan menguasai negara. Kondisi Jakarta yang begitu padat dan mengakar secara geokultural dan geografis tentu akan sulit menembus dan menaklukkan Jakarta yang begitu besar dan sudah berurat berakar dikuasai banyak negara lainnya berdasarkan kepentingannya masing-masing. Disinilah cerdiknya Cina. Trauma akan lengsernya Ahok dan gagalnya proyek reklamasi Jakarta dan Meikarta menjadikan Cina mempercepat agenda pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan. Tujuannya apa? Kalau ibu kota dipindah, maka Jakarta akan lumpuh. Kekhususannya pun akan dipreteli dan dicabut. Semua kendali negara dipindahkan ke tempat ibu kota baru, yaitu di Kalimantan. Nah, apabila ibu kota baru sudah berdiri dan berjalan, maka secara otomatis remote kontrol negara Indonesia yang selama ini berada di Jakarta akan berpindah tangan ke Kalimantan. Dan ini sama artinya, semua kendali negara kita akan berpindah tangan ke Kalimantan. Secara paralel, seiring proses pembangunan ibu kota ini berjalan, Cina dengan mudah akan memobilisasi rakyatnya untuk masuk dan migrasi ke Kalimantan, agar kemudian menjadi mayoritas dan menguasai mutlak Kalimantan secara penuh, mulai dari fisik ekonomi, politik, dan komposisi jumlah penduduk seperti sejarah berdirinya Singapura dengan menyingkirkan pribumi Melayu. Dan ini bukan hoax atau halusinasi, karena fakta dan data ke arah itu sudah terbuka terang benderang. 3. Skenario peta jalan perpindahan ibu kota ini langsung terbaca oleh si adik kuasa Amerika bersama aliansinya. Kalau Kalimantan menjadi pintu masuk program obor Cina, maka Papua adalah pintu masuk program TPP, Trans-Pacific Partnership, Amerika dan aliansinya untuk membendung hegemoni Cina di Asia Pasifik. Papua sejak masa Perang Dunia Pertama dan Kedua pun sudah memiliki arti penting bagi Amerika. Bahkan juga secara kebijakan pertahanan, Amerika sudah menjalankan konsep US Indo-PACOM, yaitu membentuk border aliansi segitiga India, Australia, Jepang untuk menghadapi Cina. 4. Jadi, perpindahan ibu kota ke Kalimantan ini sangat berdampak besar bagi masa depan Indonesia di antara jepitan dua kekuatan besar, raksasa dunia. Perpindahan ibu kota ke Kalimantan adalah simbol kemenangan Cina atas Amerika dalam merebut dan menguasai Indonesia. Kalau ibu kota pindah ke Kalimantan, yang notabene semua fasilitas, konsep, desain, biaya berasal dari Cina, maka Amerika bersama sekutunya akan gigit jari. Indonesia lepas dari kontrol dan hegemoni Amerika. Wajah Indonesia akan berganti menjadi Indo-Cina. Indonesia yang selama ini American boy hanya tinggal sejarah dan cerita lama. So pasti dampak perpindahan ibu kota ke Kalimantan, semua yang terkait penguasaan atas tanah, bumi, air, birokrasi, sumber daya alam, aparatur,